Jemaat Tuhan Shalom, sekali lagi sangat bersyukur ketika pagi hari menyapa Jemaat Tuhan dengan firman Tuhan, dengan waktu berdoa, dengan waktu untuk bersama-sama memikirkan firman Tuhan. Dan melanjutkan perjalanan kita di dalam renungan seri yang bertema musuh-musuh hati. Pagi hari ini masih ingin mengajak Jemaat Tuhan merenungkan Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32. Izinkan saya membacakan untuk jemaat sekalian dimanapun jemaat Tuhan berada. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekali lagi firman Tuhan ini dari Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32. Beberapa hari yang lalu kita memperhatikan teks ini, lalu kemudian kita memperhatikan tentang satu hal yang harus kita jaga supaya tidak masuk dalam hati kita, yaitu kepahitan. Lalu kemudian ayat yang sama berbicara tentang hal yang kedua, yaitu kemarahan atau kegeraman. Menarik karena di dalam satu pasal ini, Efesus pasal yang keempat, firman Tuhan membicarakan tentang 3 kemarahan yang berbeda berdasarkan dengan teks bahasa Yunaninya. Di dalam satu pasal ini ada 3 kata yang berbeda di dalam teks aslinya yang merujuk kepada 3 jenis kemarahan yang berbeda. Kata yang pertama adalah orge, yang artinya kemarahan, tetapi kemarahan yang positif atau kemarahan yang tidak membawa kita kepada dosa. Orge, perasaan marah, tetapi marah karena ketidakadilan. Marah karena sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan yang semestinya. Marah karena ada kesalahan dan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Itu adalah orge. Lalu kemudian firman Tuhan juga mengajarkan tentang kemarahan yang kedua, yaitu kata parorgismos, yang artinya marah tetapi dalam level yang sedikit lebih dalam, marah yang disertai dengan jengkel, marah yang terpendam, marah yang berlarut-larut, dan marah yang tidak segera selesai. Kemarahan ini yang firman Tuhan nasihatkan supaya juga tidak terus-menerus dimiliki oleh orang percaya. Orang percaya tidak hidup di dalam habit atau kebiasaan parorgismos. Makanya firman Tuhan katakan kalau marah jangan sampai matahari terbenam sebelum marahmu padam. Kemarahan parorgismoslah yang disebut di sini. Marah yang dipendam, marah yang jengkel, marah yang terus-menerus tertanam dan tidak kunjung padam. Tetapi yang lebih berbahaya adalah ketika berbicara tentang kemarahan yang ketiga yang dibicarakan dalam teks firman Tuhan adalah kata tumos. Tumos merujuk kepada perasaan marah yang tidak terkendali, marah yang membabi buta, atau kemarahan yang destruktif atau kemarahan yang merusak. Kenapa seseorang bisa marah? Bahkan tingkat kemarahan sampai kepada kemarahan tumos, kemarahan yang merusak, kemarahan yang melukai, kemarahan yang membunuh. Perasaan marah muncul ketika kita merasa kita berhak mendapatkan sesuatu dan hal itu tidak diberikan kepada kita. Kita marah ketika orang tidak menghormati kita. Pada waktu itu kita merasa kita layak mendapatkan penghormatan. Kita marah karena orang tidak menghargai kita. Pada waktu itu kita merasa kita berhak mendapatkan penghargaan. Kita marah karena orang tidak mendengarkan kita. Pada waktu itu kita merasa bahwa kita berhak menerima kesempatan untuk didengarkan. Kita marah karena orang tidak memperhatikan kita. Pada waktu itu kita merasa bahwa kita perlu atau berhak mendapatkan perhatian. Kemarahan timbul karena kita merasa berhak memiliki sesuatu. Di jalan, kita jalan, lalu kemudian orang menyerobot jalan kita, kita marah. Kenapa? Karena kita merasa kita berhak di sana. Kemarahan muncul ketika kita merasa berhak, dan hak kita itu kita merasa diambil, dirampok, atau dicuri orang. Perasaan marah menjadi tidak sehat ketika segala sesuatu kita merasa berhak. Sehingga segala sesuatu ketika tidak kita dapatkan, kita merasa orang lain mengambilnya, orang lain menyerobotnya, orang lain mencurinya, orang lain merampoknya daripada kita.
Dan kita melihat orang lain sebagai orang yang berhutang kepada kita karena sesuatu yang seharusnya menjadi milik kita diambil oleh orang lain. Inilah kemarahan, ekspresi kemarahan yang tidak sehat, yaitu parorgismos tetapi juga tumos yang firman Tuhan katakan jangan sampai itu ada di antara kita. Kemarahan bisa begitu merusak, melukai, dan bahkan ada sifat untuk cenderung membalas. Kemarahan bisa begitu destruktif, merusak, menghancurkan, bukan hanya orang lain tetapi juga diri kita sendiri. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jangan sampai kita memiliki parorgismos atau juga tumos. Penawar yang sama ditawarkan di dalam ayat yang ke-32 ketika kita mengalami kemarahan, kita mengalami kegeraman, kejengkelan, merasa bahwa ada sesuatu yang diambil orang dari hidup kita. Ada hal yang seharusnya menjadi milik kita tapi kita tidak nikmati. Firman Tuhan memberikan nasihat ayat yang ke-32 dikatakan di sana, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Obatnya, penawar dari kemarahan tentu adalah kasih, pengampunan, dan penerimaan. Merelakan, karena segala sesuatu milik Tuhan. Termasuk hal-hal yang kita rasa milik kita, sebenarnya bukan milik kita. Mari jaga hati kita, supaya tidak dikuasai oleh kemarahan. Karena kemarahan bisa jadi sebagai sumber perusak di dalam kehidupan kita. Jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena di situ akan terpancar kehidupan. Mari kita berdoa jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur karena nasihat firman Tuhan dalam kami, yang mengajarkan bagaimana kami menjaga hati kami supaya dihindarkan dari segala macam bentuk kemarahan, bahkan kemarahan-kemarahan yang biasanya destruktif, merusak dan menghancurkan. Tolonglah supaya hati kami diwarnai dengan kasih, penerimaan, dan kerelaan. Kami mengucap syukur karena firman-Mu nyata buat kami. Berkati jemaat Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.